My Rival is My Love. Episode ke-50. Pagi itu di lapangan sekolah, kelas 12 IPA 5 melakukan kegiatan olahraga. Mereka sedang memainkan olahraga baseball. Anggi maju ke tengah lapangan, membawa sebuah tongkat baseball karena saat ini adalah gilirannya untuk memukul. Lo udah siap gak? Tanya Tony bersiap melakukan lemparan. Lo jangan ngeremehin gue, mau sekencang apapun pasti bakal gue pukul. Anggi selalu optimis bila berhadapan dengan teman kelasnya. Ia sudah sering menghadapi lawan yang tangguh, seperti Kenzie. Kalau cuma mereka, rasanya Anggi tak perlu mengeluarkan performa terbaiknya. Dan benar saja, lemparan cepat yang dilakukan Tony dengan mudahnya berhasil dipukul. Bola yang berhasil dipukul terus melambung tinggi di udara. Bola itu terbang tinggi ke arah gerbang sekolah. Dengan santainya, Anggi berjalan menghampiri Tony yang masih fokus melihat bola. Ia pun menepuk bahunya. Lemparan lo itu lemah banget, Ton. Selang itu, nampak beberapa murid di sekolah berlarian ke arah bola yang dipukul Anggi. Dan ternyata bola tersebut mengenai seseorang yang sedang berada di dekat pintu gerbang sekolah. Sontak kerumunan terjadi di tempat orang yang menjadi korban. Tony yang tahu temannya itu sedikit overpower menegur. Lo itu benar-benar parah, bro. Tony kemudian pergi untuk melihat siapa yang menjadi korban. Tony, lo mau kemana? Tanya Anggi. Lihat keramaian. Tunggu, Ton. Gue ikut. Anggi berlari menyusul Tony. Sesampainya di lokasi, suasananya sudah ramai. Bahkan Anggi dan Tony mesti desak-desakan agar bisa melihat siapa orangnya. Setelah melewati beberapa orang, Anggi berhasil sampai. Dahinya langsung mengkerut begitu melihat orang yang sedang kesakitan memegangi kepalanya. Lah, kok dia? Gumamnya saat melihat orang yang menjadi korban. Anggi tahu siapa orang itu. Salah satu murid perempuan yang berada di lokasi bertanya kepada pria yang tak lain adalah Vero. Gak apa-apa, Mas. Alih-alih membantu Vero, Anggi malah mengambil bola yang berada tak jauh dari Vero yang sedang dikerumuni murid-murid perempuan. Anggi berhasil mendapatkan bolanya. Namun saat berbalik, langkahnya terhenti ketika Vero meneriakinya. Woi, Jeti lo orangnya yang nimpuk kepala gue. Anggi yang ogah bertengkar, langsung lari dari sana. Vero tak tinggal diam. Ia pun segera mengejar Anggi. Rupanya lari Vero lebih cepat. Dengan mudahnya ia berhasil menangkap Anggi. Gila, lari lo cepet juga ya. Vero sampai ngos-ngosan. Lo ngapain ngejar gue? Tanya Anggi. Vero langsung menyodorkan tangannya. Mana dompet gue? Gue kasih ke Kenzie. Kalau mau ambil aja sendiri. Jelas Anggi. Saat jam istirahat tiba, Vero akhirnya mendapatkan kembali dompetnya dari Kenzie. Hari ini gue sial banget. Niatnya gue mau nemuin lo, tapi malah ditimpuk pakai bola sama cewek ini. Tunjuk Vero kepada gadis yang kini duduk bersama Kenzie di kantin sekolah. Ia mengeluhkan kesialan yang dirinya terima. Kenzie yang mendengarnya pun langsung menoleh ke samping. Benarkah itu? Itu gak benar, Ken. Kelas gue kan lagi tanding baseball. Gue mukul bolanya dan gak sengaja nimpuk dia. Elak Anggi. Kenzie yang mendengarnya langsung tertawa. Ia tak menyangka ternyata ada orang lain selain dirinya yang mendapatkan kesialan. Kenzie jadi teringat kesialan yang sering menimpanya selama bersama Anggi. Bahkan ia sering menerimanya sejak Anggi masih di mode angga. Lo kenapa ketawa, Ken? Tanya Anggi. Kenzie hanya tersenyum, lalu mengacak-ngacak rambut Anggi. Lo itu selalu saja membuat masalah. Gue gak bikin masalah. Anggi menghempaskan tangan Kenzie, kemudian berdiri untuk pergi. Mau kemana lo? Tanya Kenzie menahan Anggi. Ganti baju. Anggi pun melangkah pergi meninggalkan kedua pria itu. Woi, Zizi, pacar lo ngambekan ya? Ledek Vero. Diamlah. Bukan urusan lo. Cih, lo juga kenapa jadi ketus ke gue? Keluh Vero merasa sikap Kenzie berubah begitu membicarakan tentang pacarnya. Kenzie tak menjawab. Ia malah makan snack yang telah tersedia di meja. Melihat Kenzie cuek, Vero pun hanya menghela nafas. Dan kemudian ia menanyakan sesuatu kepadanya. Gue mau tahu alasan lo melupakan Gigi dan lebih memilih dia. Apa pentingnya buatmu? Sahut Kenzie yang berubah serius. Tentu saja ada. Loh, gue dan Gigi, kita bertiga berteman sejak kecil. Lo udah ngelanggar janji lo buat jaga dia. Timpal Kenzie. Ucapan Kenzie memang benar. Vero memang bersalah karena telah gagal menjaga teman kecilnya. Hal itulah yang dirasakan Vero setiap mengingat Anggi. Jangankan menjaga, ia justru dengan teganya memutuskan tali persahabatan dengan Anggi. Pulanglah,
Tiba-tiba Kenzie menyuruh Pharaoh untuk pergi. Lo ngusir? Pharaoh protes. Gue masih ingin bertemu dengan Anggi. Tapi gue sekarang udah gak bisa menepati janji gue. Tangan Kenzie mengepal saat membicarakan teman kecilnya. Pharaoh yang melihat emosi Kenzie mulai mengerti. Nampaknya Kenzie tidak tahu jika Anggi yang selama ini ia cari telah bersamanya sepanjang waktu. Tak lama berselang, Anggi kembali setelah mengganti pakaian olahraga dengan seragam. Ia celingukan, mencari seseorang yang nampak sudah tak ada. "Kemana tuh si kunyuk?" tanya Anggi kepada Kenzie yang masih duduk di meja kantin. "Pulang," jawab Kenzie singkat. "Dasar, gak tahu terima kasih. Seenaknya pulang gak bilang ke gue," gumam Anggi kesal. "Emang lo mau ngapain ke dia?" Kenzie heran. "Bukankah dia itu kesal ke Pharaoh? Kita kan udah nemuin dompetnya. Seenggaknya kasih apa kek buat ucapan terima kasih," celetuk Anggi yang membuat Kenzie menghela. "Dasar oneng." Kenzie lalu melangkahkan kakinya untuk pergi. "Ken, lo mau kemana?" tanya Anggi yang kemudian mengejarnya. Anggi memasuki kelas, belum juga sampai di tempat duduknya. Ia dihadang oleh Nita and the gang. "Anggi, cowok ganteng tadi yang bersama lo itu Pharaoh Bastara kan?" tanya Nita yang disoraki teman-temannya. "Kalian ini kenapa sih? Seneng banget gangguin orang." Anggi coba duduk, namun kembali ditahan oleh teman-temannya. Mereka menahan Anggi lantaran ingin mendengar klarifikasi soal pria yang ditemuinya. "Lepasin tangan gue nih," pinta Anggi. Ia mulai kesal dengan kekepoan mereka. "Enggak, gue sama temen-temen gak mau lepasin sebelum lo kasih tahu kita," ancam Nita. "Hah? Iya deh, gue kasih tahu. Yang tadi itu memang Pharaoh." Puaskan, Anggi akhirnya bisa duduk. Sementara temannya girang setelah mengetahui Pharaoh Bastara ada di sekolah mereka. Pharaoh sendiri cukup dikenal di medsos karena memiliki pengikut yang banyak. Sama seperti Kenzie, Pharaoh juga aktif di basket. Selain itu, ia juga terkenal karena ayahnya yang seorang dokter yang sangat hebat. Di sela pelajaran, Nita yang masih penasaran bertanya, "Anggi, lo kenapa bisa kenal Pharaoh?" "Dia itu temennya Kenzie. Sebenarnya gue juga meos kenal sama tuh kunyuk," jawab Anggi. "Lo punya nomor WA dia gak? Kalau punya, gue minta ya." Nita memohon. "Enggak, gue gak punya. Dan gue ogah juga nyimpen nomor tuh orang," tegas Anggi. "Dih, lo kok gitu sih?" Nita mengeluarkan buku dari dalam tasnya. "Gimana maksud lo? Lo kok kayak gak suka gitu sama Pharaoh?" tebak Nita yang memang tak salah. Jika dipikir-pikir, Anggi selalu merasa kesal atau marah saat bertemu dengan Pharaoh. Perasaan ini sama ketika pertama bertemu Kenzie. Ia juga dulu membencinya. Di tengah perbincangan yang mendekati klimaks itu, tiba-tiba Pak Akbar menggebrak meja. Sontak Anggi dan Nita yang duduk di barisan depan kaget. "Kalau kalian masih mau ngobrol, Bapak izinkan. Tapi ngobrolnya sambil bersih-bersih kamar mandi. Kalian mau?" ancam Pak Akbar sambil melotot ke arah keduanya. Keduanya langsung menolaknya. "Gak Pak, kita udah kok ngobrolnya. Hehe." Siang itu, beberapa guru mendatangi kelas 12 IPA 5 untuk melakukan investigasi. Menurut laporan dari salah satu murid yang kehilangan barang, sebelum kejadian, salah seorang melihat ada anak kelas 12 IPA 5 yang masuk ke kelas 12 IPA 1. Atas laporan tersebut, para guru meminta izin untuk melakukan penggeledahan ke semua murid kelas 12 IPA 5. 2 guru menggeledah satu persatu tas dari para siswa di sana. Sangat mencengangkan saat tiba di giliran Anggi. Bu Sophie yang menggeledah menemukan dompet kecil berisi uang. "Anggi, dari mana kamu dapat ini?" tanya Bu Sophie. Anggi yang merasa tak pernah melihat dompet itu lantas mengelak. "Gak tahu Bu, kenapa itu bisa di dalam tasku?" Karena adanya barang bukti di dalam tas milik Anggi, maka Anggi dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Di kantor guru, Anggi dipertemukan dengan anak yang kehilangan barangnya. "Sumpah, bukan aku yang mengambilnya." Anggi menegaskan bukan dia pencurinya. "Lalu bagaimana mungkin dompet Nabila ada di tasmu?" tanya sang guru. "Gak tahu Pak." Kenzie yang cemas menyusul ke kantor. Ia langsung menghampiri Anggi yang tengah diinterogasi. "Anggi, apa lo beneran mengambil uang Nabila?" tanya Kenzie. Anggi menggeleng, menolak tuduhan Kenzie. "Enggak, untuk apa gue ngambil uang yang gak seberapa? Gue gak mencurinya." Anggi lalu berdiri, menarik kerah baju Kenzie. "Please Ken, percaya sama gue bukan pencuri." Kenzie menatap mata Anggi lama,
Ia bisa merasakan bahwa kekasihnya mengatakan hal yang sebenarnya. Ia tahu, meskipun Anggi mata duitan, tapi untuk mencuri rasanya tak mungkin. Dan harusnya, uang saku yang ibunya berikan sudah cukup untuk membuatnya tak mengambil barang orang lain. Iya, gue percaya, kata Kenzi coba menenangkan pacarnya. Kenzi kemudian berunding dengan para guru dan Nabila untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Dan karena uang milik Nabila masih utuh dan sudah dikembalikan, maka para guru setuju untuk menghentikan masalah ini. Udah dong, jangan mewek terus, perintah Kenzi kepada gadis di sebelahnya. Ken, jangan kasih tahu Mama Widya ya soal ini, pinta Anggi. Lo itu ngomong apa? Udah jelas gue gak bakalan ngadu, ujar Kenzi. Gue masih penasaran siapa orang yang tega jebak lo. Gue khawatir Ken, kalau Mama tahu terus marah ke gue, kata Anggi cemas. Gak mungkin, gue tahu Mama gue itu sayang banget ke lo. Kenzi pun juga menambahkan, gue yakin Mama juga bakalan percaya sama lo. Kenzi lalu menepuk bahu Anggi untuk meyakinkannya. Thanks Ken, senang karena telah dimotivasi. Anggi coba memeluk Kenzi, akan tetapi Kenzi berdiri, membuat Anggi tak berhasil menggapainya. Lo kenapa? Kenzi bertanya saat melihat tingkah aneh pacarnya. Anggi yang tak ingin malu coba mengelak. Enggak, di sini kok banyak nyamuk ya? Hahaha. Saat jam pulang sekolah, Anggi telah lebih dulu ke parkiran, menunggu Kenzi yang belum muncul. Semenjak kejadian tadi, Anggi jadi malas untuk ke kelas Kenzi. Anggi merasa beberapa murid yang sedang mengambil kendaraan terus memperhatikannya. Dan tak cuma itu saja, ia juga mendengar beberapa percakapan yang menyinggung tentangnya. Lihat, dia si maling itu kan? Kata salah seorang murid yang lewat. Tentu saja Anggi tak terima begitu saja. Siapa yang kalian sebut maling? Gue bukan maling. Datang siswi lain juga ikut menyudutkan Anggi. Halah, mana mungkin maling ngaku? Kalau ngaku, penjara penuh. Berapa kali Anggi mesti mengatakan yang sebenarnya? Kenapa semua anak tak percaya dan malah menuduh dan menyudutkannya? Siapa sih sebenarnya orang yang menjebaknya? Dan tak berselang lama, Kenzi akhirnya tiba di parkiran. Ketika berjalan ke tempat motornya, Kenzi melihat Anggi telah duduk di atas jok motornya. Namun ada yang aneh darinya. Anggi terlihat lesu dan tak bersemangat. Kenzi yang kini sudah di depannya langsung bertanya, "Woi, lo kenapa lagi?" "Ken, kenapa semuanya nuduh gue maling?" keluh Anggi dengan suara lirih. "Apa maksudmu?" Kenzi masih belum mengerti. "Semuanya nuduh gue Ken. Semua anak-anak di sekolah ini tahu dan mereka nuduh gue maling," kata Anggi. "Udahlah, gak usah lo ladenin mereka. Sementara ini lo tim aja," suruh Kenzi. Ia juga prihatin dengan keadaan kekasihnya. Gara-gara fitnah ini membuat reputasi Anggi menjadi buruk. "Tapi Ken, percayalah, gue akan cari orang yang udah jebak lo," potong Kenzi. Apapun yang terjadi, Kenzi tak akan membiarkan seseorang menyakiti Anggi. Dia akan berusaha mencari orang yang berniat jahat kepada pacarnya. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.